HP 3 jutaan tapi rasa flagship, dan senjata andalan utama HP ini adalah teknologi AI-nya. Dan inilah Infinix Note 50 Pro, HP budget tapi speknya kayak dewa. Dan HP ini tuh katanya dibalut dengan teknologi AI yang melimpah. Dan Tech Zone hari ini bersama saya Sherlyn Salsabila akan membahas mengenai fitur-fitur dari Infinix Note 50 Pro yang katanya HP-nya rasa belasan juta nih. Dan apakah ini akan menjadi flagship killer terbaru? Kita akan cek bareng-bareng. Infinix Note 50 Pro ini dibanderol seharga 3 jutaan aja nih. Dengan ngerogoh kocek segitu, kita udah bisa nikmatin beberapa fitur ala HP seharga belasan juta ke atas. Tapi sebelum kita bahas fitur AI-nya, apakah secara look dan tampilan, HP ini juga cocok dan bikin kamu serasa megang HP flagship nggak Anda? Kita akan bahas desainnya dulu ya. Nah, material metalnya ini yang mereka sebut armor alloy, ini nggak kaleng-kaleng. Karena kalau kita lihat emang megang dari desain dari HP metal ini kayak megang HP mahal gitu. Dan dari gabungan baja tempat dan aluminium bikin HP ini berasa premium banget, kokoh dan tahan banting. Meski modul kameranya agak gede dan menonjol, overall build quality-nya rapih banget. Layar pakai AMOLED 144Hz refresh rate, ukurannya sekitar 6,78 inci, simetris juga dan udah ada in-display fingerprint. Nah, untuk harga 3 jutaan sih, ini udah kayak cheat code banget sih ya. Dan gak cuma layar yang mewah, sistem audionya juga bikin puas banget. Ditenagai oleh speaker JBL, suara yang keluar juga nyaring, jelas, dan punya bass yang cukup nendang untuk kelasnya. Buat nonton atau main game, pengalaman visual plus audionya tuh udah terasa flagship feel banget. Untuk baterainya ini berkapasitas 5200 mAh dan menarik banget karena ini awet banget ya. Kenapa? Karena untuk fitur dari baterainya sendiri di kolom baterainya ini, misal 79%, ini udah bisa ada kita estimasi pemakaian sekitar 13 jam aja. Ini tulisannya udah tertera di sini, jadi kita bisa mengira-ngira. Terus nggak cuma itu, ini juga udah bisa support fast charging sekitar 90 watt dan juga make charge nirkabel 30 watt. Luar biasa banget ya. Nah, untuk pengisian dari baterai ini kemarin saya coba dari 0 ke 50%, ini cuma makan waktu sekitar 18-20 menit aja. Untuk performanya juga nggak main-main nih, chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate dan juga RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai 16GB dan juga memori internal sekitar 256GB. Main game berat seperti Honor of Kings selama 2 jam, baterai cuma turun 30% aja nih. Suhu naik dikit, tapi HP tetap adem berkat sistem pendingin vapor chamber. Kita beralih ke aspek fotografi nih, terutama buat cewek-cewek yang suka banget foto-foto ya. Kamera belakang Infinix Note 50 Pro mengandalkan sensor beresolusi 50 megapiksel dengan penstabilan atau OIS. Memang di atas kertas spesifikasinya menurun ya dari kamera 108 megapiksel di HP temennya nih di Infinix Note 40 Pro. Dan inilah hasil jepretan outdoor dan juga indoor pakai Infinix Note 50 Pro. Nah, kalau kamera depan untuk selfie dan juga video call ini mengandalkan sensor resolusi 32 megapiksel. Ya emang cukup standar sih untuk ukuran HP budget, tapi fitur ini juga menghaluskan kulit yang natural nih, jadi nggak lebay banget. Selfie ultrawide juga dimungkinkan dengan bidang lebar sekitar 89 derajat.
Nah, kita akan bahas senjata andalan utamanya, yakni fitur AI-nya. Kalau kita buka di kolom settingsnya, ini udah tersedia untuk fitur AI-nya dijadi satu kolom di Infinix AI. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk fitur AI-nya, dan yang paling menarik dulu, kalau cewek-cewek seperti saya nih, pemirsa ya, kita akan bahas untuk visual atau foto dulu. Jadi kalau untuk foto sendiri, ini ada AI cutout dan juga AI wallpaper generator dan juga picture perfect. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya begitu ya. Jadi untuk AI cam-nya ini kita bisa foto, terus kita bisa mau koreksi gambar atau menghapus gambar-gambar yang menurut kita ini mengganggu banget gitu. Mantap. Nah, untuk HP harga 3 jutaan, bisa dibilang Infinix Note 50 Pro ini adalah satu-satunya yang menyediakan fitur kecerdasan buatan atau AI yang paling lengkap. Umumnya, kalau standar di pasaran, di HP low-end pasaran saat ini kan paling cuma ada fitur penghapusan objek aja nih yang mengganggu pada foto. Nah, untuk Picture Perfect, dan menurut kami ini kinerjanya udah baik lah, udah lebih baik gitu dari sebelumnya. Penghapusan objek dan penambalannya oleh AI-nya juga cukup mulus dan nggak patah. Waktu pemrosesan juga lumayan singkat, nggak lama-lama banget. Dan ada juga nih fitur wallpaper generator yang bisa membuat wallpaper terpersonalisasi sesuai dengan template gaya yang tersedia. Jadi selain dijadikan wallpaper, generator gambar berbasis AI ini juga bisa dijadikan tool pengeditan untuk kita upload konten ke medsos. Kalau ngomongin AI sebenarnya ini kan nggak cuma buat edit foto aja gitu ya, tapi bisa juga dipakai untuk pekerja kantoran yang emang butuh banget fitur-fitur lebih. Karena nih kita akan bahas lagi ya yang lain. Fitur Real Time Call Translator ini bisa nerjemahin pembicara telepon langsung bahkan dalam bahasa Indonesia. Fitur ini juga udah support 6 bahasa asing lainnya selain Indonesia, yakni Inggris, Prancis, Spanyol, India, Arab, dan juga Rusia. Jadi emang cocok banget nih buat budak korporat atau orang kantoran yang sering banget meeting sama foreign atau orang luar. Dan nggak cuma teleponan, kalau kamu lagi baca artikel panjang berbahasa asing, ini juga ada fitur namanya Summarize Text yang bisa dimanfaatkan untuk ngerangkum intisarinya aja dan langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, intinya fitur ini juga bisa ngerangkum rekaman audio dan juga isi panggilan telepon secara instan. Ya, akurasinya juga cukup mumpuni untuk merangkum artikel dan juga konten berbentuk teks, tapi ya memang masih memerlukan perbaikan untuk ngerangkum audionya sih. Dan juga ada fitur unggulan lainnya di AI nih. Misalnya nih, kita lagi jalan-jalan ya pemirsa, terus nemu lampu lucu kayak gini. Kita bingung nih, ini nyarinya di mana? Terutama buat saya atau Anda yang mungkin kepoan ya, ini bisa langsung aja buka kamera. Dan ada namanya fitur Volix. Volix AI-nya yang bisa jadi asisten kita untuk nyariin barang yang kita mau. Misalnya kayak lampu ini, nanti saya contohin ya. Kalau mau cari info, nyari rekomendasi, dan juga butuh tutorial cepat, sekarang udah bisa banget pakai fitur Ask Everything. Di sini ada asisten namanya Volix AI yang bisa diajak ngobrol lewat suara atau chat. Ya mirip-mirip kayak ChatGPT, cuman yang dipakai di sini DeepSeek. Dari pengalaman kita sih fitur ini cukup ngebantu ya dan juga infonya lumayan akurat. Cuma ya kalau kita kasih perintah tuh agak ribet sih. Kadang dia juga masih suka bingung. Responsnya juga belum secepat itu. Tapi buat ukuran fitur baru ini udah mantap banget sih. Terus kalau buat nyari info gambar juga makin gampang karena ada fiturnya namanya Circle to Search dari Google. Jadi tinggal lingkarin aja objek foto atau di galeri, langsung deh keluar info yang berkaitan dengan gambar tersebut. Jadi praktis banget ya. Dan juga salah satu fitur AI yang cukup beda dan juga eksklusif di Infinix Note 50 Pro adalah Measure Your Health. Nah, ini bisa pakai sensor Bioactive Halo yang letaknya di bagian kamera belakang. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal tekan lampu sensornya sebentar, terus sistem AI-nya bakal langsung ngasih info soal detak jantung dan juga kadar oksigen dalam darah. Cukup sekali sentuh aja. Data kesehatannya juga langsung kesimpan di aplikasi Health bawaan HP ini. Fiturnya lumayan lengkap sih, bisa ngitung jumlah langkah kaki, kalori yang kebakar, sampai durasi olahraga kita juga. Ini juga penunjang ya buat kamu yang suka banget sama olahraga, terus pengen tracking gitu.
Sebenarnya ada banyak banget fitur lainnya yang disupport oleh AI juga nih. Ada Find Forgotten Photos untuk mencari foto di galeri dengan menjabarkan deskripsi foto. Kemudian Auto Call Answering yang berfungsi menjawab panggilan otomatis, memblokir spam, dan merekam pesan suara. Selanjutnya ada Writer Assist yang cukup populer di HP berbasis AI lainnya, yakni mengubah tone tulisan atau memperbaiki struktur bahasa sesuai kebutuhan. Terus ada Ultra Call Quality yang bisa mereduksi kebisingan selama melakukan panggilan atau gaming. Dan buat saya yang lagi bosen nih, ini cukup banget menghibur ya, karena ada fitur Draw Like a Pro yang mengubah sketsa sederhana buat tantangan kita jadi gambar profesional yang mantep banget, bisa jadi berbagai gaya. Aduh, pusing banget. Zaman sekarang tuh ya, HP budget spek dewa tuh emang udah banyak banget ya pilihannya. Dan ini juga bisa jadi pilihannya Infinix Note 50 Pro ini buat jadi HP budget kamu. Harganya cuma 3 jutaan aja, tapi fiturnya udah lengkap banget, terutama untuk AI. Terutama untuk saya nih, pekerja kantoran yang memang butuh asisten robot alias kecerdasan buatan atau AI. Jadi emang ngebantu banget untuk fitur AI-nya. Kalau buat kamera nih, kita main jujur-jujuran aja ya. Kalau untuk kamera sih sebenarnya cukup oke ya. Cuman karena saya suka cewek, saya tuh sukanya Cuman karena saya suka cewek, saya tuh sukanya yang filternya lebay gitu ya, yang memang menghaluskan banget gitu. Dan untuk ini tuh kameranya cukup jujur. Jadi memang untuk laki-laki atau sekedar foto portrait ini udah oke banget. Jadi gimana nih untuk spek HP Infinix Note 50 Pro ini seharga 3 jutaan aja, menurut kamu worth it atau enggak? Sekian Tech Zone hari ini bersama saya Serina Sabila. Kita jumpa di Tech Zone selanjutnya.